Selah. Before we step out into the world, before we tackle our task, before we face our routine, let's take a moment to pause. But first, let go of all past pretense. Let God make all things new. Let us trust in the God's plan for us. Let us move forward to embrace the hope and future He promised. Jeremiah 29 verse 11. The Lord says, "For I know the plans I have for you, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Let the peace and grace of God direct the steps of the righteous. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei dan kita punya tema yang baru dari Global. Bulan ini adalah tentang But first. Ini tema bulan ini. Jadi kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan pertama kali menjadi prioritas dalam hidup kita. Ya. Dan seperti saudara-saudara tahu semua, kita sedang membahas kitab Yosua dan bulan ini kita akan membahas kitab Yosua pasal 5. Sebelumnya dari pasal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan temanya untuk minggu ini adalah Start Right. Ya. Kita baca dari Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 12. Karena kita sedikit nih, saya pengen semua berpartisipasi. Pak Janto, sorry, kelihatan nggak? Kalau nggak saya skip. Boleh ya. Saya minta baca dari Pani, kemudian Andrew, Pak Janto, Tante, Cincin, dan seterusnya ya, sampai ayat 12. 1, 2, 3. Semua raja Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja Kanaan di pesisir Laut Tengah mendengar bahwa sungai Yordan telah dikeringkan oleh Tuhan selama umat Israel menyeberangi sungai itu. Maka mereka menjadi takut dan gentar karena orang Israel. Pada waktu itu Tuhan berkata kepada Yosua, "Buatlah pisau dari batu, lalu adakanlah lagi upacara penyunatan untuk orang-orang Israel." Lalu Yosua membuat pisau dari batu. Ya Bapak, ini terjemahan yang BMK, nggak apa-apa. Ayat 3 ya. Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya orang Israel itu di bukit kulit kata. Ya. Pada waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir, semua orang laki-lakinya sudah disunat. Tetapi ketika mereka mengembara di padang pasir 40 tahun lamanya, anak-anak mereka yang laki-laki seorang pun belum ada yang disunat. Lanjut Roku. Tinjan. Dan pada akhir masa 40 tahun itu, orang laki-laki yang ketika keluar dari Mesir telah mencapai umur yang patut untuk masuk tentara, semuanya sudah mati karena tidak menurut perintah Tuhan. Maka sesuai dengan sumpah Tuhan, mereka tidak diizinkan melihat negeri yang makmur dan subur itu yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Itulah sebabnya semua anak laki mereka belum disunat. Generasi baru inilah yang disunat oleh Yosua. Sesudah mereka semua selesai disunat, mereka tinggal di perkemahan itu sampai luka mereka sembuh. Ya. Tuhan berkata kepada Yosua, "Hari ini kehinaan kalian sebagai budak-budak di Mesir sudah kulenyapkan. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Gilgal sampai pada saat ini." Sementara berkemah di Gilgal di dataran dekat Yeriko, umat Israel merayakan Paskah pada sore hari tanggal 14 bulan itu. Besoknya untuk pertama kalinya mereka makan makanan hasil negeri Kanaan, yaitu roti tidak beragi dan gandum panggang. Rokok. Pada hari itu juga mana tidak lagi jatuh dari langit dan orang Israel berhenti makan mana. Sejak itu mereka makan hasil tanah Kanaan. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Bapak yang baik, kami sudah membaca pasal 5 ayat 1 sampai 12. Kami berdoa Tuhan,
biarlah hati kami siap untuk belajar menerima benih, dan benih ini kami bisa simpan dan bisa bertumbuh menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat, dan memberkati orang-orang di sekitar kami, buahnya dinikmati oleh banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dari ayat 1 sampai 12 ada 3 hal yang bisa kita pelajari, ya. Saya bagi 3 bagian. Yang pertama adalah tentang let go. Ada power of let go. Karena dalam hidup ini, kalau kita nggak mampu dan kita nggak memiliki kemampuan untuk melepaskan sesuatu yang harusnya kita lepaskan, maka itu akan membuat kita jadi terbeban di kedepan harinya. Ya. Saya berkali-kali pernah berkali-kali mengalami bahwa Tuhan izinkan kehidupan saya di mana saya harus let go. Ya, apapun itu, let go it-nya itu bisa macam-macam. Entah keuangan ditipu sama orang, bisa nggak kita memaafkan dan melepaskan itu. Saya juga pernah ada peristiwa dipecat dari kerjaan, tapi Tuhan akhirnya menolong di belakang layar, sehingga itu ceritanya panjang, dan saya akhirnya nggak jadi dipecat, kembali lagi ke posisi saya, bahkan dipromosikan karena berani let it go, ya, let go. Jadi nggak kita simpan, nggak kita bawa gitu, apalagi namanya kemarahan, kebencian. Kalau kita nggak berani melepaskan pengampunan, itu akan membuat namanya jadi penyakit dalam diri kita. Sama seperti kita, orang yang kalau kita nggak melepaskan pengampunan, itu menurut saya cara yang paling efektif membunuh orang. Ya benar, karena kalau misalnya saya ngomong jahat ke Brian, itu kalau Briannya yang saya udah ngelepas, Briannya masih play terus all the time di pikirannya, itu sama aja kayak dia minum racun. Saya yang ketawa-ketawa, dia mati. Jadi harus berani let go juga, mengampuni dan sebagainya. Jadi kalau Tuhan bilang ampunilah sesamamu, itu bukan buat Tuhan sebenarnya, untuk kita, supaya kita menjadi plong, ya, sehat juga. Nah, kita akan membahas let go. Pernah nggak kepikiran kenapa mobil, ya, windshield-nya itu lebih besar daripada rear view mirror? Ya, itu pasti ada alasan kenapa. Karena kita harus fokus ke depan, bukan fokus lihat ke belakang terus. Gitu. Boleh sih lihat ke belakang, tapi jangan kita fokus ke belakang terus. Kita harus move forward. Karena kalau enggak, baik kita nyupir ke belakang, apa yang terjadi? Ya nabrak lah ya, pastilah. Saya sering kadang-kadang lagi jalan gitu ya, ngeliat sesuatu, tempted gitu ngeliat di belakang. Pernah nggak ngeliat? Apalagi kalau ada yang lagi kebut-kebutan gitu ya, kita udah lewat, dia masih berhenti gitu, terus kita ngeliatin dulu, tiba-tiba depan dalam kendaraan di jalan itu kan hitungannya berapa detik ya, 2-3 detik itu perubahan terjadi. Jadi kalau kita langsung nggak let go, kita nggak fokus ke depan, bisa nabrak. Kasusnya juga pernah cerita, dalam dia ngeliat ke belakang dan sebagainya, akhirnya dipindah karena hitungannya berapa detik, akhirnya orang yang di belakang nabrak mobil di depannya dia, gitu ya. Ini yang kita akan mempelajari tentang let go, yaitu dari ayat 1 dan seterusnya, dan ayat 2. Semua raja Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja Kanaan di pesisir laut tengah mendengar bahwa sungai Yordan telah dikeringkan oleh Tuhan selama umat Israel menyeberangi sungai itu. Maka mereka menjadi takut dan gentar karena orang Israel. Nah, kita udah baca ya pasal 4 sebelumnya ya. Ini sungai Yordan ini sebenarnya itu kayak barrier yang memisahkan antara Yeriko. Bayangannya begini ya, saudara semua, itu ada namanya East sama West. East itu tempatnya mereka semua nih, Raja Kanaan di pesisir laut tengah, dan kemudian sungai Yordan itu di sisi yang lainnya. Dan mereka mendengar bahwa bangsa Israel tuh udah berhasil nyebrang loh. Dan bukan hanya itu, bukti mereka nyebrang, mereka bisa bangun tugu di tengah-tengah sungai. Jadi mereka tuh udah takut, mereka tuh udah melted. Nah, di ayat 1 sebenarnya posisi bangsa Israel udah kuat. Kalau world view ya, orang-orang pasti ngasih usul gini, serang, mereka lagi lemah-lemahnya tuh, lagi takut-takutnya, serang aja.
Tapi ini dia. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, mata kita sendiri. Kita harus cari tahu apa yang Tuhan mau. Nah, ternyata ayat 2 Tuhan pengennya beda. Pada waktu itu Tuhan berkata pada Yosua, buatlah pisau dari batu, lalu adakanlah lagi upacara penyunatan untuk orang-orang Israel. Kenapa sunat itu pas lagi belum nyebrang gitu? Kenapa harus Tuhan menunggu sampai mereka nyebrang? Bukankah mereka lebih baik udah serang aja? Nah, kita harus mengerti kenapa sih harus disunat, ya? Kenapa sih harus disunat? Sunat itu apa sih? Dan saya akan membawa kita semua untuk balik asal mula kenapa harus disunat untuk bangsa Israel. Ini pertama kali ada perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Lagi firman Allah pada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Jadi ada perjanjian. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari, jadi sunat itu adalah di hari ke-8. Orang Israel itu kalau kita ngomong, mereka ngerti angka itu adalah sesuatu yang sudah simbolik buat mereka. 1 itu artinya Tuhan, 2 itu artinya Torah, 3 itu patriark Abraham, Ishak, Yakub, 4 itu artinya matriark Sarah, Rachel, Ribka, dan Leah. 5 itu artinya Torah, 6 itu artinya Misda dan sebagainya, 7 dan 8 itu artinya sunat. Mereka ngerti. Jadi kalau kita ngomong angka tuh mereka udah tahu, ya. Setiap laki-laki antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus sunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan. Ini perjanjiannya benar-benar krusial, harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari janji perjanjianku. Bahkan Musa waktu lagi dalam 40 tahun, ya, di padang gurun, dia juga nulis suatu aturan di Imamat 12 ayat 3. Dan pada hari ke-8 haruslah dikerat daging kulit anak katan itu. Pertanyaannya gini, 40 tahun nggak ada yang disunat. Pernah mikir gak? Kalau ini harus dilenyapkan, aturan main itu benar-benar kuat. Kenapa selama 40 tahun nggak ada satu anak pun disunat? Dan Musa pun nulisnya lagi di padang gurun. Tapi aturan ini nggak dijalankan selama 40 tahun. Dan saya coba search. Saya pengen cari tahu alasannya kenapa. Saudara-saudara bisa nanti pulang di rumah coba search. Jawabannya nggak ada yang memuaskan. Bahkan scholarship ngomong sesuatu yang sulit untuk dijelaskan kenapa di 40 tahun itu banyak bayi yang lahir tapi nggak pernah disunat. Kalau saya boleh dong punya opini pribadi, karena ini nggak ada orang yang menjawab secara langsung, bahkan di Alkitab juga nggak ditulis alasannya kenapa. Karena 8 adalah angka sunat dan 5 adalah angka grace. Berarti Tuhan itu mengasih ada grace period, kasih karunia buat bangsa Israel selama 40 tahun itu. Karena memang bangsa ini, nanti kita akan baca berikutnya, bahwa ada satu generasi yang Tuhan sudah tolak karena mereka nggak mendengarkan suara Tuhan, dan Tuhan harus menunggu sampai genap jumlah orang generasi itu yang tentara itu mati semua, ya. Ayat ketiga Yosua 4, maka Yosua melaksanakan perintah Tuhan dan menyunat orang-orang Israel di tempat yang dinamakan Bukit Penyunatan. Saudara-saudara semua, Yosua itu melakukan ini dengan penuh resiko. Kenapa saya bilang penuh resiko? Sunat itu artinya melumpuhkan orang. Lumpuh itu tentara semua. Walaupun generasinya di Mesir itu, ya, yang di padang gurun, mereka belum pernah namanya berperang. Mereka nggak tahu cara berperang. Itu generasi yang baru. Apalagi disunat. Karena nanti kita akan baca
Apalagi sunat hari ketiga itu adalah hari yang paling painful. Kalau musuh tahu, habis itu semua, habis itu bangsa Israel. Tapi di sini ada suatu ketaatan dari Yosua. Secara pikir manusia, mendingan kita serang, tapi Tuhan suruh sunat. Yosua juga, kalau saya jadi Yosua juga, ini Tuhan salah atau enggak ya? Ntar ini orang yang ikut saya ini gimana? Marah atau gimana? Itu yang terjadi. Tapi Yosua melaksanakan perintah Tuhan dan menyunat orang-orang Israel, tempat dinamakan bukit penyunatan. Pada waktu orang-orang Israel, nah ini alasannya ayat 4-6 dan berikutnya. Pada waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir, semua orang laki-laki sudah disunat. Tetapi ketika mereka mengembara di padang pasir 40 tahun lamanya, anak-anak mereka yang laki-laki seorang pun belum ada yang disunat. Dan pada akhir masa 40 tahun itu, orang laki-laki yang ketika keluar dari Mesir telah mencapai umur yang patut masuk tentara, ya, garis bawahi tentara, semuanya udah mati karena tidak menurut perintah Tuhan. Maka sesuai dengan sumpah Tuhan, mereka tidak diizinkan melihat negeri yang makmur dan subur itu yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Itulah sebabnya semua orang laki mereka belum disunat. Nah, generasi baru inilah yang disunat oleh Yosua, termasuknya anak Yosua juga nggak disunat. Anak Yosua sendiri nggak disunat. Nah, kalau saudara pengen tahu berapa sih jumlah tentara yang waktu lagi mereka keluar tuh dari Mesir, masuk padang gurun, nah ini jumlahnya nih. Jadi kalau baca di bilangan 1, itu dijelasin semua. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang yang berumur 20 tahun ke atas dan sampai berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.510 orang. Oke lah, kurang 2, Yosua dan Kaleb. Ini jumlahnya ini semuanya harus ditunggu loh. Gak boleh dibasmi, matinya secara natural, tau kan? Nah kebetulan mati secara natural itu 40 tahun. Oke, sampai sini masih bisa ikut saya ya. Saya akan membawa lagi ke berikutnya. Nah, terus apa buat kita sekarang? Apakah kita perlu disunat dan sebagainya seperti lahiriah? Nah, saudara semua bisa baca di rumah. Sunat perjanjian baru itu apa? Bisa dibaca dalam Galatia 5 ayat 1-12, Galatia 6, 11-8, Filipi 3 dan Kolose 2. Di semua dijelaskan tentang sunat di dalam perjanjian baru. Ya. Dan berikutnya adalah Tuhan itu sebenarnya maunya, idenya adalah selain covenant dengan Abraham, Tuhan pengen gak seperti 600.000 tentara itu. Walaupun mereka disunat secara lahiriah, tapi mereka tuh menolak atau mereka nggak taat sama Tuhan. Yang Tuhan mau sebenarnya goalnya ini, sunat hati. Sunat hati itu udah diperkenalkan di perjanjian lama sebenarnya, bukan perjanjian baru. Di perjanjian lama sudah dikenalkan, bahkan Tuhan sendiri di Ulangan 10 ayat 16 ngomong gini, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Nah orang-orang ini yang mati itu ya di padang gurun itu mereka udah sunat lahiriah, tapi yang Tuhan mau adalah sebenarnya sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ulangan 30 ayat 6 perjanjian lama juga katakan, Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Yeremia perjanjian lama juga mengatakan apa? Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit khatan hatimu. Hai orang-orang Yehuda. Sunat secara, kenapa waktu itu Abraham diminta untuk sunat? Karena dari garis keturunan dia lah yang khusus, yang akan melahirkan suatu generasi yang baru yang taat sama Tuhan sampai Tuhan Yesus. Cuma bangsa Israel, ya. Dan itu berbicara masalah benih. Dan di hati kita juga ada namanya kulit khatan hatimu. Itu yang perlu dibukakan. Ya, istilahnya kalau Gilgal itu bahasa artinya tuh rolling. Ya, rolling itu artinya tuh di remove. Mungkin bagi kita yang zaman sekarang tuh nggak relevan dengan kata Gilgal, push atau rolling gitu. Tapi di zaman mereka itu segala sesuatu yang dilepaskan itu seperti sumur, ya kuburan itu rolling, dilepaskan. Nah, pakai kata Gilgal itu artinya roll. Ya. Tapi ini deh, let go. Kita harus berani let go setiap yang kotor dalam diri kita, apapun itu. Dan Tuhan pengen kasih cara yang baru buat kita. Oke, dari pasal ini kita akan belajar tentang pertama let go. Yang berikutnya adalah
Ya, ini ada suatu quote, to reach a better future we need to learn how to let go. Yang kedua adalah let God. Tadi let go, yang kedua adalah let God. Ayat 8-9. Sesudah mereka semua selesai disunat, mereka tinggal di perkemahan sampai luka mereka sembuh. Tuhan berkata pada Yosua, hari ini kehinaan kalian sebagai budak-budak di Mesir sudah kulenyapkan. Dalam bahasa Inggris itu, bahasa Ibrani Gilgal, sudah ku roll. Itulah sebab tempat ini dinamakan Gilgal sampai pada saat ini. Nah, ini jawabannya. Yosua tuh bingung karena saya kasih suatu peristiwa. Sebelumnya nenek moyang mereka itu pernah Dina anaknya Yakub itu diperkosa, ya. Dan kemudian saudara-saudara itu membalas dendam. Triknya begini. Dibilang, oh kamu mau menikah sama gadis-gadis orang Israel? Boleh, satu syarat, kalian semua harus disunat. Itu trik mereka. Supaya apa? Karena pada hari ketiga pas lagi disunat tuh mereka semua pada lemah dan akhirnya dibantai. Nah ini ada ceritanya di Kejadian 34 kalau pengen baca secara full. Pada hari ketiga setelah disunat, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, Simeon dan Lewi kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut serta membunuh setiap laki-laki. Bayangin, 2 orang aja bisa bunuh semua laki-laki gara-gara cuma sunat. Nah, tadi ayat 8 let God, artinya apa let God? Setelah Joshua akhirnya memutuskan taat sama Tuhan, walaupun kekuatan saya lumpuh, walaupun orang-orang yang ada laki-laki ini akan lemah, tapi saya percaya sama Tuhan. Karena biar Tuhan yang berperang atau melindungi dan sebagainya, ya. Karena musuh mereka tuh di seberang, ya, di Jericho dan sebagainya. Mereka juga mendengar. Tapi kalau mereka mendengar bahwa mereka disunat, that's it. Tapi itulah campur tangan Tuhan. Dan mereka itu semua selesai disunat, mereka tinggal di kamar sampai luka mereka sembuh. Itu lama. Termasuk yang 3 hari kritikal itu Tuhan pun melindungi, gak ada yang menyerang mereka. Karena saat kita let go dan kita mau taat, itu ada partnya Tuhan. Mungkin kita sekarang hitung-hitungan. Setiap daripada kita semua ini orang-orang dewasa, kita semua ini penuh kalkulasi lah, penuh hitung-hitungan. Gak mungkin penuh hitung-hitungan, untung-untungan dan sebagainya. Kita keluar dari rumah juga hitung-hitungan, kalkulasi resiko. Kalau saya naik ini, saya naik itu gimana, ya. Kita keluar dari pintu itu selalu ada risiko, ya. Selalu ada risiko. Tapi kita coba berkalkulasi bagaimana supaya kita bisa selamat dan sebagainya. Kita pergi ke New Zealand juga kita ada hitung-hitungannya. Kita punya cara kita sendiri. Kita cari peluang dan sebagainya. Kalau lihat ada peluang itu, wah kita ambil. Tapi di sini Joshua lihat ada peluang, dia nggak ngambil. We have to stop. Di New Zealand, tanya anak-anak kecil deh. Kimberly juga dapat deh. Tapi kalau tanya anak saya, dalam sekolah itu untuk nyebrang ya. Untuk nyebrang cross the road, kadang-kadang ada sekolah kan ada yang ada apa namanya traffic patrol itu ya istilahnya gitu. Itu ada istilah namanya stop, apalagi look, stop, look and listen. Ya, artinya apa? Use your ears, use your eyes before you use your feet katanya. Itu polisi juga ngajarin anak-anak. Ya, jadi sebelum kita pergi menyeberang, stop, look, and listen. Ini yang Yosua lakukan. Dan kita pun juga harus melakukannya. Kenapa saya bilang? Karena mata kita, kalau kita ikut dengan penilaian kita, maka seringkali kita akan salah. Tapi kalau kita coba stop, look to God and listen to His voice, instructions, kita pasti akan selamat dan kita akan mencapai tujuan kita. Apapun itu, saudara-saudara semua sedang dalam suatu perjalanan journey, ya. Ada yang berusaha untuk settle down di sini, ada yang sedang membangun keluarga, anak-anaknya sekolah, ada yang residen, ada yang berusaha mencari residen dan sebagainya. Saya mau cuma ngasih tahu, kalau kita mengandalkan
mata kita, kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pengertian kita, boleh. Tapi usul saya, Tuhan tuh tahu the best way. Ya, walaupun kita kadang-kadang mikir, gue pakai celah ini. No. Mendingan, karena ini patternnya dipakai sama Yosua terus. Dia selalu stop, listen to God before do something. Ya. Karena kalau saudara melangkah sendiri, you will miss the kairos. You will miss it. Dan itu yang menjadi patokan saya selama saya hidup sampai hari ini. Saya pindah ke New Zealand dari Singapura. Stop. What's God's voice? Pindah kota, cari pekerjaan, cari gereja juga. Saya selalu stop, look, and listen. Karena kalau kita menggunakan pengertian kita sendiri, that's it. Ya, let God, itu yang kedua. Yang berikutnya adalah let's go. Setelah kita let go, ya, let go apa sih? Let go cara berpikir kita, strategi kita, let go our way, dan biarkan His way yang datang. Setelah kita let go, let God. Dia punya cara yang unik, yang mungkin gak sejalan dengan cara kita, gak masuk akal dengan cara kita. Kayak tadi Yosua pun pas lagi yang pertama, pas nyebrang juga begitu, demikian. Setelah kita let God, karena ada Dia yang berperang di depan kita, ya. Berikutnya nanti kalau di pasal 12 ini juga ternyata Yosua sebagai chief commander, dia pikir dia yang in charge. Dia ternyata ketemu lagi yang namanya atasannya. Ya, ada malaikat. Bukan malaikat sih. Saya tahu kenapa bukan malaikat, karena pas lagi dia sembah, dia terima sembah itu. Ya, berarti bukan malaikat. Kalau malaikat bisa nolak. No, jangan sembah saya. But ada orang scholar ngomong itu ternyata that's Jesus yang dengan pedang. Ya, dengan pedang. Dan di situ kita tahu bahwa let God itu happen. Tuhanlah yang sebenarnya sedang membentengi mereka walaupun mereka lagi di kemah. Ya, orang-orang juga bingung. Ini sepi banget nih kemah nih. Gak ada kehidupan nih di situ tuh. Dan kemudian mereka juga di sini ada ketakutan. Percaya nggak, saudara? Dalam kemah juga, aduh gimana? Karena cerita nenek moyang mereka itu pernah terjadi 3 hari mereka lagi kesakitan. Dan yang berikutnya adalah let's go. Kita baca ayatnya. Besoknya, untuk pertama kalinya mereka makan makanan hasil negeri Kanaan. Nah, mereka lagi ngerayain Paskah di situ, yaitu roti beragi dan gandum panggang. Pada hari itu juga mana tidak lagi jatuh dari langit dan orang Israel berhenti makan mana. Sejak itu mereka makan hasil tanah. Waktu kita berangkat, waktu kita melakukan pekerjaan, setelah Tuhan melakukan bagiannya, ada hal yang harus kita lakukan. Ya, walaupun di sini penyediaan Tuhan itu seolah-olah berhenti, benar nggak? Mana tuh udah nggak jatuh lagi, mana itu nggak sedia. Ini bukan berarti Tuhan berhenti menyediakan, no. Penyediaan Tuhan itu hanya berubah bentuk. Dari tadinya cuma mungut, barang jadi mungut, tapi setelah Dia ada di sini, ya di tanah Kanaan, memakan hasil tanah Kanaan, bangsa Israel tuh harus namanya menabur, menuai. Dan juga ada faktor lain, ya. Menabur kalau tanpa cuaca yang bagus nggak ada hasil. Jadi ada X factor, ya, yaitu cuaca dan sebagainya yang bisa dikendalikan oleh Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, ini masalah perspektif menurut saya. Orang kalau melihat wah mana nggak ada, itu mungkin orang Israel langsung mikir, kita perlu membayangkan mereka itu kan dari padang pasir, ya. Mereka itu nggak pernah punya pengetahuan ngelihat tanah, bercocok tanam tuh mereka nggak tahu sama sekali. Karena mereka di padang pasir loh, dan mereka cuma makan mana. Di sini mereka harus upskilling, ya, karena mana itu udah nggak ada. Apakah Tuhan jahat? Enggak. Tuhan pengen kita di musim yang baru ada sesuatu yang harus kita lakukan. Menaburlah, saudara-saudara semua. Menaburlah dalam hal apapun. Musim yang baru
kita harus melakukan sesuatu, menabur, dan kita harus melakukannya bagian kita. Saya pernah waktu lagi masa-masa saya sulit. Ini saya, boleh ditiru atau enggak, tapi ini saya pribadi. Kalau misalnya kita lagi mengalami sesuatu yang kekurangan dalam satu hal, ya, misalnya saudara semua lagi mengalami keuangan, masalah keuangan, ya, kayak mandek banget, kayak ini kok di sini terus gitu, ya. Itu saya alami. Karena saya tahu ini terlalu mengganggu distract saya, noise ini. Akhirnya saya ngomong sama Tuhan, saya tabur itu. Saya kasih uang, ya. Saya berdoa dulu, Tuhan mau saya kasih ke siapa nih, saya tabur, ya. Kalau Tuhan bilang A, B atau C dan sebagainya, turutin aja. Dan setelah itu, ini bukan masalah gini, bukan masalah, sama Tuhan tuh kayak ini dong, kayak investasi dong, kamu nanam, terus kamu enggak, jangan buat kayak gitu. Tapi kita tahu karena ini mengganggu hidup saya, saya khawatir mulu dengan uang ini, saya khawatir, akhirnya saya let go uang ini, ya, dengan jumlah yang saya pikir signifikan, menurut saya ini signifikan, saya langsung let go. Tuhan, saya mau Engkau menjadi sumber saya, ya, karena saya harus saya tabur. Nah, masalah menuainya itu bukan saya, karena firman Tuhan berkata, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Itu bukan di tangan kita lagi, ya. Dan kemudian itu kita berikan, dan kita akan melihat hasilnya nanti. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan saya sama Fahmi. Dalam pekerjaan juga seperti itu. Dalam pekerjaan, ya, itu namanya ada politik. Betul nggak sih, dalam dunia perkantoran itu ada namanya politik. Jadi sering kan kita, ya, saya nggak sendiri deh. Orang tuh kalau udah punya knowledge, ya, itu pasti disimpan terus, nggak mau di share. Karena kalau saya share nanti, wah, pekerjaan saya bakal terancam nih, saya bakal diganti sama orang ini. Saya nggak peduli. Ini prinsip saya. Saya punya pengetahuan, itu saya bagiin. Dan apa yang terjadi adalah, maafkan ini anak saya yang aktif. Waktu kita berani let go apa yang Tuhan kasih, ya, itu dan saudara harus ada berani kalkulasi, namanya risiko tadi. Kalau semua orang tahu bagaimana cara saudara melakukan pekerjaan, saudara secure nggak? Kalau misalnya ada orang yang lain tahu dan mau melakukannya, kalau saya secure. Karena saya percaya bahwa saat saya memberikannya, saya waktu saya kerja di Auckland, anak buah saya punya anak buah banyak. Saya latih mereka, kalau bisa sama seperti saya. Saya terbang ke Vietnam juga, saya latih mereka kalau bisa sama seperti saya. Jadi kalau bisa, kalau saya cuti pun mereka masih bisa hidup gitu. Saya sabatikal masih bisa hidup mereka. Itu goal saya. Kalau misalnya karena itu saya nggak diperlukan, let it be, saya pikir. Tapi apa yang terjadi, saudara, pasti kita menabur hal kayak gitu. Saya pernah cerita tadi kan, yang saya di London dipecat sama ada satu bulan datang yang baru, bos yang baru datang. Itu yang membela saya siapa? Yang ngasih reward itu orang-orang yang kecil. Yang saya ke Vietnam, mereka yang ngomong, dan saya nggak dengar langsung, tapi noise-nya itu kemana-mana. Yang maksudnya suara itu kemana-mana. Dan akhirnya pas lagi saya sudah mau pergi gitu ya, saya harus pergi ke Brisbane karena saya nggak dapat pekerjaan di New Zealand. Tapi karena suara-suara yang saya pernah tabur di sini, saya lakukan pada orang kecil loh, saya layani dengan baik. Mereka tuh nggak di Vietnam gaji berapa? Coba tebak sebulan. Ada yang ngasih guess? 5 juta. 5 juta. Kegedean. Oh ya. Kegedean. 2 juta. Lumayan lebih gede dikit. $100, $100. Gaji mereka per bulan. Iya. Waktu itu masih nggak segitulah ya, 10.000 lah. Waktu saya cuma kerja dulu. Saya kaget. Hah? $100 doang?
Tapi saya berani loh, walaupun dia gaji kecil saya layanin, saya jadi melayani mereka, saya tolong mereka, saya equip mereka dan sebagainya. Apakah waktu itu saya lakukan ada hasilnya? Tapi setelah di masa kritikal, apa yang saya tabur itu, mereka lah yang menjadi kayak we need him, ya. Dan singkat cerita, ini ada double role, ya. Satu ini saya waktu itu IT manager, juga ada IT manager juga. Dan karena saya dapat pekerjaan di Brisbane, ya, saya ditawarin untuk balik ke company ini. Tapi saya bilang sama CEO yang baru, sebelum saya terima pekerjaan baru ini, maksudnya saya di posisi saya di restore, posisi saya dipulihkan, saya ngomong sama CEO yang baru, give me strong reason why I have to accept this job. Give me strong reason because I don't want to be greedy. Saya ini udah ada offer di Brisbane, saya akan pergi, ya, saya akan pergi. Dan kemudian udah datang ke kantor, saya ngomong sama CEO yang baru, give me strong reason why I have to accept this job because you can give this job to IT manager ini, permanent role, kasih aja ke dia, karena saya udah dapat pekerjaan. Terus mereka jawabannya apa? Ya karena tadi yang ada cita-cita di bawah dan sebagainya gitu ya. Dia ngomong begini, the board yang dari Jerman dan dari Korea bilang, they want you, not him. Itu udah strong reason, aku nggak bisa nolak lagi. Ya udah, akhirnya aku ambil pekerjaan itu dengan remuneratif yang baru ya tentunya gitu dan sebagainya. Di situ saya melihat bahwa kalau Tuhan, ya, kalau kita memperlakukan Tuhan sebagai bos kita, our boss, ya, maka Dia akan membela kita. Waktu kita mau naik gaji ya, jangan coba jilat, jangan pernah coba jilat manajer saudara, percayalah, jangan. Itu dari saya melakukan pekerjaan, saya pertama kali kerja di Jakarta, itu selalu prinsip saya. Setiap saya masuk suatu gedung ya, kantor, saya langsung ngomong gini, saya melangkah, saya ngomong gini, this company deserve the best of me, this company deserve the best of me. Dan walaupun manajernya gimana pun saya nggak peduli, saya akan tetap ngomong you are my boss. Jadi waktu lagi mau naik gaji kayak gampang, jangan ngomong ke bos, jangan manajer, ngomongnya ke Tuhan. Tuhan, saya mau naik gaji 50%. Loh, kalau kita melakukannya sama Dia, itu terbukti saudara, terbukti dalam kehidupan saya. Ya, ini perspektif yang baru nih. Ada hal yang harus kita lakukan, menabur. Walaupun terlihatnya kecil, kayak sepele. Jangan, ada prinsip begini, never underestimate people around you, even though they are small. You never know if they are your gatekeeper to the next level. Jangan pernah, bahasa Indonesia, jangan pernah menganggap remeh orang walaupun kecil di sekitar saudara. Saudara nggak pernah tahu bahwa dia itu adalah pembuka gerbang, ya, pembuka gerbang untuk ke next level. Walaupun itu orang kecil mungkin gajinya $100, jangan pernah. Yusuf melakukan yang sama. Dia waktu di penjara itu dia layani loh narapidana, prisoner dilayani, benar nggak? Kamu kenapa hari ini, Andrew? Kamu capek ya? Gitu. Mau ngopi Andrew, gitu kan? Ya, kayak gitu, manis sikapnya, terus walaupun lah dia siapa? Tapi orang yang sama yang dilayani itu yang jadi gatekeeper ketemu sama Firaun dan dia akhirnya jadi perdana menteri. Apapun yang teman-teman dan kita semua sedang hadapi musim kehidupan yang baru, mari kita belajar dari Yosua pasal 5 ini. Yang itu pertama apa? Let go. Kita harus berani melepaskan. Ya. Culture kita di Indonesia juga kita harus lepasin. Ya, kalau tadi suka ngerujak gitu ya, kalau nggak ada bos, oh ya kita ngerujak, harus dilepasin. Walaupun nggak ada bos, jangan ngerujak, tetap do your best karena ada Tuhan yang nggak kelihatan. That's your boss.
let go, harus let go. Semua sikap dan tindakan, cara berpikir yang lama, mau cuan aja, mau untung, jangan. Ya, karena ada part yang namanya menabur. Kemudian adalah kita harus let God. Waktu kita menabur, percayalah, ya, menabur itu ada waktu yang namanya untuk menuai. Jadi nggak bisa namanya semalam, 2 malam, nggak bisa. Janganlah kamu berjemu-jemu untuk menabur, karena kalau misalnya kamu nggak lelah, kamu tuh akan menuainya nanti. Yang ketiga adalah apa? Let's go. Let's go itu ada hal yang harus kita lakukan. Apa ya? Menabur untuk pertumbuhan datangnya daripada Tuhan. Ya. Saya percaya dari setiap daripada kita, kalau kita berani melakukan ini semua, maka Tuhan yang kita sembah, Bapa di surga itu sudah memberikan yang terbaik yang surga punya. Heaven has given the best to us, Jesus Christ. Kalau yang terbaik aja udah Dia berikan, yang terbaik udah Dia berikan. Masa sih visa, masa sih resident visa, masa sih pekerjaan kok Dia nggak mau berikan? Kalau yang terbaik aja udah Dia berikan, Yesus. Hal yang kayak gini gitu kecil pokoknya. Cuman Dia nggak mau pas kita Dia memberikan kepada kita tuh jadi malah menjauh. Karena favor itu bisa bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Favor itu kayak Salomo. Salomo tuh dapat favornya tinggi banget dari Tuhan. Ya, dia itu dapat kekayaan, dikirimin harta dan sebagainya. Dan tanpa dia sadari favornya ini, ya, dia pikir sebenarnya dia nggak harus membuktikan kepada Tuhan, dia nggak harus membuktikan kepada bangsa Israel, dia nggak harus make a connection dengan raja-raja asing dan harus menikahi anak-anak mereka supaya damai itu bangsa Israel. Harusnya dia nggak perlu melakukan itu, karena favornya udah terjadi, dan dia kemudian nggak perlu melakukan extra miles yang menurut perhitungannya dia, kalau dia berkoalisi dengan orang-orang ini maka negaranya aman. Tapi yang terjadi adalah karena dia melakukan keputusan yang salah ini, dia kira apa? Ada yang tahu? Dia menjauh dari Tuhan. Akhir hidupnya apa yang terjadi? Dia malah menyembah Tuhan yang asing hanya gara-gara favor. Tapi kalau kita tahu favor yang kita miliki adalah for others, kita nggak perlu namanya insecure membuktikan pada orang gitu. You don't have to. Ya, kalau Tuhan sudah menunjuk kepada saudara, ya, sebagai pemimpin, ya, sebagai manajer, sebagai ketua cell group, ataupun sebagai raja, sebagai pastor dan sebagainya, percayalah, favornya itu udah ada sebenarnya. Nggak perlu kita coba buktiin, nggak perlu. Adam juga begitu, dia udah dapat favor loh. Dia itu udah diciptakan serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Dan dia pas lagi ketemu sama ular, kamu mau nggak sama serupa dengan Tuhan? Bayangin, segitunya gampang ketipunya, padahal dia udah dikelilingi dengan resources yang sangat luar biasa, semuanya lengkap. Dan Tuhan udah ngomong langsung sama dia, kamu tuh diciptakan segambar dengan aku. Tapi dia coba membuktikan kepada Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia coba makan buah. Yang perlu kita lakukan adalah menabur. Jadi kalau misalnya ada challenges, ya, mungkin saudara berharap, aduh Tuhan bukain jalan deh. Enggak. Bersyukurlah saudara kalau saudara tuh dikasih kalau ikan salmon tuh ya lagi ditangkap dari tengah laut, dibawa untuk dia supaya seger gitu hidup, baiknya itu dikasih hiu kecil, pernah dengar nggak? Supaya dia bergerak. Nah jadi kalau misalnya saudara, aduh nggak nyaman nih, udah percayalah supaya saudara tuh datang ke Tuhan terus, ya. Karena kalau enggak kita akan menjauhi dari Tuhan. Kita nggak mau seperti Salomo, favor.
dapat kerjaan tuh gampang, ya, dapat promosi tuh gampang, gampang banget, kayaknya gampang banget, gampang banget. Terus hati-hati saudara. Tes itu penting. Yusuf itu dites sama Tuhan, benar gak? Wah, di rumah Potifar diangkat. Ada tesnya loh. Pengen tahu nih hatinya gimana. Dia lolos. Sup, ayo. Ya. Kok ujung? Dia lolos. Teman-teman yang muda, ya, nanti kalau dia punya uang, ya, uang itu adalah amplifier, ya, itu alat memperbesar apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita nih, ya, ada orang, semoga saya bahasa Indonesia nggak dimengerti dengan saya. Ada orang tuh ya, gue nggak mau main cewek ah. Sebenarnya bukan karena dia nggak mau, dia nggak punya uang aja. Tapi kalau pas lagi udah punya uang itu memperbesar kayak amplifier nih, kayak speaker ini, memperbesar mulut suara saya, keinginan saya. Ya. Jadi kalau misalnya hatinya begitu, punya uang, wah udah jajan sini, jajan sana, malah jauh daripada Tuhan. Kena sakit baru datang ke Tuhan. Salah siapa? Nyalain Tuhan. Nah, saya ngasih tahu sekarang, Tuhan mau ngasih favor kepada kalian semua. He's about to give you favor. Tapi saya kasih disclaimer-nya. Ini ada disclaimer-nya, kecil sih disclaimer-nya, tapi harus dibaca. Favor ini bisa membuat saudara jauh dari Tuhan. Bisa jauh dari Tuhan. Solusinya gimana? Use that favor for others. Layani mereka dengan uang saudara, dengan pengetahuan, dengan talenta, dengan karisma, dengan sikap manis saudara. Ya. Percayalah, heaven tuh udah mau buka. Dia mau ngalirin, gampang banget ngalirin. Seperti yang saya bilang, dia udah memberikan surga, udah memberikan Yesus yang terbaik. Dia nggak akan segan-segan memberikan yang ini. Yang saudara butuhin apa? Ada yang butuh? Siapa yang butuh pekerjaan? Angkat tangan. Pekerjaan. Siapa yang butuh kesehatan? Siapa yang butuh visa? Bisa ya? Yuk, mari kita berdiri. Istri nggak disebut. Maju. Andrew maju. Siapa yang butuh pekerjaan tadi? Sini. Ayo, kamu juga maju. Kita berdoa sama-sama yuk. Angkat kedua tangan kita, arahkan ke teman kita. Tuhan Yesus, hari ini kami mendengar firman, dan saat ini kami mau berdoa untuk dua teman kami ini. Tuhan berdoa buat Brian, buat Andrew, supaya favor. Sesungguhnya kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang umur hidup, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. The favor of God is upon you. Lakukanlah apa yang ada di tanganmu. Berikan yang terbaik. Saat kamu kerja di Pack and Save, give your best. Saat kamu kerja di cafe, give your best. And all the customer that you serve, God will use them untuk membuat engkau naik dan tidak turun. Tapi ingat, waktu engkau naik nanti, jangan lupakan Tuhan. Put God first. Then there's always test when the favor comes. Remember that. Put God first. Amen. Siapa yang berdoa buat visa tadi?
kita doain sebarang-barang ya Pak ya. Mari kita angkat tangan. Bapak yang baik, kami berdoa buat Natul, Li, Natalia. Berdoa buat Natalia ya Tuhan. Kau tahu kerinduan hatinya dan keluarganya. Negara adalah ide daripadamu. Setiap pemerintahan adalah ide daripadamu. Berdoa Tuhan untuk visa yang dia butuhkan, resident visa, apapun yang dia butuhkan untuk keluarga. Tuhan Yesus, biarlah your favor turun atas dirinya, dan bukakan jalan di mana jalan yang tidak seperti yang kami pikirkan atau Natalia pikirkan atau kayak Erik pikirkan. Tuhan bukakan jalan buat kami. Dan biarlah keluarga ini bisa settle down. Kirimkan orang yang tepat supaya, dan juga berikan pekerjaan yang baru Tuhan. Apapun yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan poin dan sebagainya, your favor, karena kami butuh your favor. Percepatan yang datangnya daripadamu, bukan dari manusia. Kami mungkin gak bisa melihat dengan mata kami dan situasi kami. Kami berdoa untuk Natalia, Erik, dan juga Clark. Biarlah keluarga ini bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai gereja mau mendoakan favor upon you. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan Yesus, kami ada di musim yang baru. Kami menyadari Tuhan, gereja ini ada suatu supply yang berhenti. Sama seperti bangsa Israel, mana sudah berhenti dan mereka harus kerja lebih keras. Dan juga tentara-tentara yang lihai, yang qualified sudah tertinggal di padang gurun. Dan yang ada adalah generasi yang baru di mana belum punya skill untuk merebut kota-kota. Dan kami butuh Kau Tuhan Yesus. We need you, we need your grace. Kami butuh percepatan yang datangnya daripada bukan dari manusia, sehingga kami bisa Tuhan, bisa belajar, bisa menabur juga. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berulang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bersatu jalan mereka akan lari di depanmu. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, baik dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan dalam studimu. Tuhan akan membukakan bagimu kemudahannya yang melimpah, yang di langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai kau selama-lamanya. Semua yang percaya mari katakan amin.